Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad, NIM 129171024. Di sini akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester kualitas air laut. Dalam presentasi kali ini akan disajikan beberapa komponen, yaitu yang pertama, daerah kajian, yang kedua, masalah pencemaran dan sumber polutan, yang ketiga, penjelasan parameter pencemar, yang keempat, data-data kualitas air laut, dan yang kelima, kajian model kualitas air. Kajian model kualitas air terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama yaitu persamaan model, yang kedua yaitu nilai awal dan syarat batas, yang ketiga hasil model dan akan disertakan dengan analisis kualitas tingkat pencemaran, yang keenam perbandingan antara poin 3 dan poin 4 dengan baku mutu, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah daerah kajian. Daerah kajian pada pemodelan sebaran limbah cair dilakukan di daerah pesisir Desa Molotabu, Kabupaten Bone Bolango. Dapat dilihat pada peta, outlet limbah cair berada di koordinat tersebut dan ditandai pada poin biru tua. Yang kedua adalah masalah pencemar dan sumber polutan. Teluk Tomini merupakan badan air penerima limbah cair kegiatan PLTU, yaitu air limbah dari proses pengolahan air yang dialirkan ke bak sedimentasi untuk kemudian dibuang bersama dengan air limbah bahang dari kegiatan pendinginan turbin PLTU. Parameter pencemar dapat dilihat pada slide tabel 1.1 hasil analisa kualitas air limbah bahang di PLTU Molotabu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hampir semua parameter yang dikaji seperti pH, total suspended solid atau TSS, besi, suhu, serta zat mangan memiliki nilai konsentrasi yang sama pada titik inlet air limbah atau AL3 dan titik outlet air limbah AL4. Dengan masuknya limbah cair berupa air limbah bahang, PLTU tidak memengaruhi suhu air laut karena pada lokasi outlet air limbah dapat dilihat suhu yang terdeteksi adalah 40 derajat Celcius. Sementara untuk suhu air laut di posisi outlet dapat dilihat pada tabel 1.2 adalah 29,5 derajat Celcius. Hal ini disebabkan badan air penerima limbah bahang dari PLTU Molotabu, yaitu Teluk Tomini, merupakan salah satu teluk terbesar di Indonesia dengan luas 59.500 km persegi, mampu melakukan self-purification. Selanjutnya data kualitas air laut dapat dilihat pada slide tabel 1.2, yaitu hasil analisis kualitas air laut pada Teluk Tomini. Hasil analisis data kualitas air laut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu parameter fisika dan parameter kimia. Badan air penerima limbah cair PLTU Molotabu adalah teluk, yaitu Teluk Tomini yang merupakan daerah pesisir atau coastal zone, yakni wilayah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang saling berinteraksi. Perairan Teluk Tomini merupakan salah satu teluk terbesar di Indonesia. Aktivitas di sekitar lokasi kajian adalah penangkapan ikan, pariwisata, dan pelabuhan. Kajian model kualitas air. Model yang dijalankan dalam studi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu model hidrodinamika dan model sebaran limbah cair. Lokasi pembuangan limbah cair berada pada perairan pesisir, dengan diasumsikan bahwa variasi kecepatan terhadap kedalaman tidak terjadi, sehingga persamaan aliran yang digunakan dalam model ini merupakan persamaan aliran dua dimensi. Kajian model kualitas air terdapat dua persamaan, yaitu persamaan kontinuitas yang persamaannya dapat dilihat pada slide berikut, serta persamaan momentum, di mana eta merupakan elevasi muka air, U bar dan V bar merupakan kecepatan yang dirata-ratakan terhadap kedalaman, D itu merupakan kedalaman total, tau do X dan tau do Y tekanan permukaan arah X dan Y, tau BX dan tau BX, BY tekanan dasar arah X dan Y, AH viskositas horizontal eddy, dan delta merupakan operator Laplace dua dimensi. Selanjutnya adalah nilai awal. Kondisi utama yang mendefinisikan model hidrodinamika adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah waktu yang dipilih adalah 30 detik dengan mempertimbangkan syarat kestabilan CFL. Dan waktu durasi yang simulasi adalah 15 hari untuk mewakili siklus pasang surut. Yang kedua adalah jenis eddy viskositas horizontal telah dipilih untuk formulasi Smagorinsky dengan nilai konstan 0,28. Yang ketiga, jenis resistensi dasar dipilih ketetapan Manning dengan nilai konstanta 32 meter sepertiga per second. Panjang interval pelan di permulaan untuk angin telah dipilih untuk 5 jam untuk menghindari efek blowout. Batas tertutup atau daratan diberlakukan flux normal 0 untuk semua variabel.
Selanjutnya syarat batas. Batas darat menggunakan syarat batas tertutup, di mana kecepatan yang datang tegak lurus pantai adalah sama dengan 0. Pada satu batas terbuka sebelah timur diletakkan elevasi pasang surut. Sementara pada batas terbuka barat dimasukkan variabel kecepatan yang digerakkan dengan menggunakan kondisi batas radiasi Sommerfeld, didasarkan pada teknik propagasi gelombang. Pendekatan syarat batas radiasi direpresentasikan oleh persamaan adveksi berikut, di mana theta merupakan kecepatan arus dalam arah gerak lurus atau bidang batas, dan C merupakan kecepatan fasa gelombang pasang surut yang nilainya didekati dengan C sama dengan akar GD. Tanda pada bagian atas dan bawah plus dan minus masing-masing disesuaikan dengan batas terbuka pada sisi kanan dan kiri. Bentuk numerik dari persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut, di mana subscript B menyatakan batas dan superscript N-1, N, dan N+1 menyatakan level waktu. Lalu persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Dengan theta N+1B adalah nilai yang diprediksi di batas dapat merupakan kecepatan arus atau elevasi permukaan air. Sedangkan mu adalah bilangan toran yang didefinisikan sebagai mu adalah C delta T per delta X. Berikutnya adalah hasil model. Yang pertama adalah area model. Pemodelan sebaran limbah cair dilakukan di perairan pesisir Desa Molotabu, Kabupaten Bone Bolango. Terdapat gambar 1.2 yaitu area model batrimetri yang dicerminkan dengan warna. Selanjutnya adalah model hidrodinamika. Terdapat 3 gambar. Yang pertama yaitu current rush, kondisi arus hasil pemodelan di sekitar PLTU Molotabu. Yang kedua adalah hasil model arus perairan Teluk Tomini kondisi surut menuju pasang. Dan yang ketiga adalah hasil model arus perairan Teluk Tomini kondisi pasang menuju surut. Selanjutnya adalah hasil model sebaran limbah cair. Yang pertama adalah model sebaran nilai pH. Nilai pH limbah cair berdasarkan hasil model menunjukkan pergerakan ke arah barat laut pada kondisi surut menuju pasang. Sedangkan untuk kondisi pasang menuju surut menunjukkan pergerakan ke tenggara dengan area yang lebih besar. Nilai pH dari hasil buangan limbah secara harian akan mengalami pergerakan relatif secara difusif maupun mengikuti arus laut yang terjadi atau advektif. Selanjutnya adalah model sebaran nilai total suspended solid atau TSS. Sebaran konsentrasi TSS berdasarkan hasil model menunjukkan adanya pergerakan secara relatif sejajar pantai ke arah tenggara dan barat laut. Hal tersebut disebabkan oleh dominasi arus pasut yang terjadi sehingga sedimen tersuspensi secara harian akan mengalami pergerakan relatif mengikuti arus pasut yang terjadi. Selanjutnya adalah model sebaran nilai temperatur. Temperatur dari hasil buangan limbah bergerak akibat proses difusi maupun adveksi akibat arus. Temperatur pada limbah cair berdasarkan hasil model menunjukkan pergerakan ke arah barat laut pada kondisi surut menuju pasang. Sedangkan untuk kondisi pasang menuju surut menunjukkan pergerakan ke arah tenggara dengan area relatif lebih besar. Selanjutnya adalah model sebaran nilai besi atau Fe. Pada pusat outlet limbah cair pada model ini diberikan konsentrasi besi sebesar 5 mg per liter dengan sumber kontinu pada outlet limbah cair. Nilai tersebut bukan merupakan hasil analisis pada limbah cair, namun merupakan nilai baku mutu limbah cair bagi kegiatan pembangkit tenaga termal menurut Permen LH nomor 8 2009. Analisis dari laboratorium tidak menunjukkan kandungan besi dalam limbah cair. Sebaran besi berdasarkan hasil model menunjukkan pergerakan relatif lum sejajar pantai ke arah barat laut dan tenggara di sekitar outlet. Selanjutnya adalah model sebaran nilai mangan atau MN. Mangan limbah cair berdasarkan hasil model menunjukkan pergerakan ke arah barat laut pada kondisi surut menuju pasang. Sedangkan untuk kondisi pasang menuju surut menunjukkan pergerakan ke tenggara dengan area yang lebih besar. Mangan dari hasil buangan limbah secara harian akan mengalami pergerakan relatif akibat proses difusi maupun adveksi mengikuti pergerakan arus laut. Selanjutnya adalah perbandingan data KL dengan baku mutu. Dapat dilihat pada tabel 1.3 merupakan tabel perbandingan parameter kualitas air dengan baku mutu. Pada umumnya, hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa di kedua lokasi belum ada yang melampaui baku mutu.
kecuali pada parameter NO3N di lokasi AL2 dan sulfida pada AL2 dan AL3. Kesimpulannya, hasil analisa kualitas limbah cair dari kegiatan operasional PLTU telah memenuhi baku mutu limbah cair menurut Permen LH nomor 8 tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal. Parameter sifat fisik dan kimia dari air Teluk Tomini sebagai badan air penerima limbah cair tidak bertambah signifikan setelah menerima beban pencemar dari limbah cair PLTU Mulut Tabu. Hasil simulasi penyebaran limbah cair di badan air Teluk Tomini menunjukkan bahwa kemampuan badan air penerima sangat besar untuk menerima masuknya limbah cair PLTU Mulut Tabu dengan tidak mengakibatkan penurunan kualitas air laut. Yang ketiga, berdasarkan hal di atas, maka pembuangan limbah cair PLTU Mulut Tabu, Desa Bintali, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, ke badan air laut atau Teluk Tomini dapat dilakukan tanpa merusak dan mencemari lingkungan laut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.